Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai ingkang sangat kula ta'zimaken, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada para jamaah bertindak sebagai imam tarawih pada malam hari ini panjenenganipun Al Ustadz Ahmad Tanjilul Furqan, kemudian bertindak sebagai hilal yaitu Saudara Angger. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, marilah kita ikuti kultum yang akan disampaikan panjenenganipun Al Ustadz Tanjilul Furqan. Dari saya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati takmir Masjid Al-Haq lan para jamaah saking Masjid Al-Haq ingkang berbahagia. Langsung mawon singkat mawon mriki wulan Ramadan. Teng bulan Ramadan niku wonten hadis, salah setunggal hadis saking Kanjeng Nabi riwayat saking Ibni Abbas. An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Imam Ibnu Abbas berkata, Nabi itu adalah semurah-murahnya manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Terlebih ketika Nabi itu memasuki bulan Ramadan dan Nabi bertemu malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Karena setiap malam Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk tadarus Al-Quran. Maknanya Nabi Muhammad membaca Al-Quran, yang nyemak malaikat Jibril. Oleh karena itu bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran. Disebabkan di dalamnya juga ada nuzulul Quran, disebabnya kan juga diramaikan dengan tadarus Al-Quran. Dan mengenai tadarus Al-Quran, kita sebisa mungkin dalam setiap hari ini jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Walaupun kita sering dengar dalam pujian-pujian itu tombo ati, moco Quran angen-angen sak maknani. Jangankan membahas maknanya, lafadznya saja kita kesulitan. Lafadznya saja kita sering salah dan lain sebagainya. Tombo ati niku karanganipun Sunan Bonang. Aslinya adalah dari Syekh Ibrahim Al-Khawas dalam kitab At-Tibyan. Kitab Tibyan membahas tentang Al-Quran, itu ada Dawaul Qalbi yang ditranslate sama Sunan Bonang menjadi tombo ati. Di situ ada kata-kata moco Quran angen-angen sakman. Ternyata di dalamnya itu masih ditafsir lagi, Pak. Membaca Al-Quran angen-angen sak maknane untuk orang yang mumpuni di bidangnya. Nah, semisal kayak kados kula ngeten niki. Suruh angen-angen qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Tidak bisa kita berangan-angan. Ketika ditanya satunya Allah itu dari mana? Dari tidak ada menjadi ada,
atau dari setengah tambah setengah menjadi satu, atau dari dua dikurangi satu. Kita tidak bisa tadabbur di situ karena memang bukan mufassir. Ternyata di dalam kitab Bukhari itu ada penjelasannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi pernah berkata, wahai umatku, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak akan turun atau pada hari kiamat akan datang kepada kita menjadi penolong kita. Karena kalau sudah kiamat itu tidak ada yang bisa menolong lagi. Manusia siapapun tidak akan bisa. Nah, Quran yang datang menjadi penolong. Amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi qiraatil Quran. Dalam hadis ini jelas-jelas Nabi menjelaskan atau memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Walam ya'murhun Nabi tafsir walat tarjamah. Nabi tidak suruh menafsiri, tidak suruh menterjemah. Maka dengan hanya fal qiraatu wahdaha ibadatun yusabu 'alaihal qari wa yastahiqu syafa'ah minhu yaumal qiyamah. Maka hanya dengan membaca Al-Quran saja kita sudah berhak mendapat pertolongan dari Al-Quran walaupun tidak paham maknanya. Terus sekarang kalau kita bahasakan membaca Al-Quran itu seperti di bulan Ramadan duduk di masjid membuka mushaf, ya kalau yang bisa. Sekarang permasalahannya ketika orang itu tidak bisa baca Al-Quran dengan melihat. Saya contohkan ketika tahlilan. Biasanya kalau tahlilan itu kan kalau dikasih buku tahlilan itu ya sudah ditutup lagi. Bukan karena apa-apa, ya tidak tahu. Tapi ya urut-urutannya benar. Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tapi ketika ditanya mana lafaz innaka laminal mursalin, waduh saya tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu tulisan Arab. Dan ternyata seperti itu tetap berpahala. Oleh karena itu di dalam hadis Al-Quran yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang membaca Al-Quran dan dia mahir itu dalam artian fasih, lancar, lebih-lebih hafal Al-Quran. Bihi ma'asafaratil kiramil bararah. Orang tersebut selalu dalam naungan malaikat yang namanya safaratil kiramil bararah. Ini di juz 30 ada nama malaikat safaratil kiramil bararah, khusus menaungi orang-orang yang bagus, yang ahli di dalam masalah Al-Quran. Nah terus yang nasibnya tidak bisa baca Quran itu bagaimana? Allah itu rahmatnya itu seluruh alam, Pak. Jadi tidak hanya untuk yang pintar Al-Quran, tidak hanya untuk yang paham Quran saja. Sampai orang yang paling tidak bisa baca Al-Quran tetap mendapat rahmatnya Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan seseorang yang membaca Al-Quran wa yuta'ti'u fihi, ta'ta'a yuta'ti'u niku kalau di bahasa kamus itu bacanya bolak-balik, wama enggak karu-karuan ngoten niku nggih. Wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syakun, dia ndak lancar mengaji dan dia kesulitan di dalam mengaji, lahu ajroni. Orang seperti itu mendapatkan dua pahala. Satu, pahala membaca Al-Quran walaupun terdapat kesalahan. Nomor dua, dia tahu tidak bisa tapi tetap mau kesulitan membaca Al-Quran, itu juga menghasilkan pahala. Nah, semua hadis ini di dalam Bukhari ada, di dalam Muslim juga ada. Dalam artian, marilah kita di bulan Ramadan ini kita hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Ketika kita tidak bisa, tidak tahu tulisan Al-Quran, misalkan kita itu kalau secara normalnya
buka Al-Quran itu kan enaknya kalau bulan Ramadan, Pak. Kalau di luar Ramadan itu rata-rata di masjid itu susunannya Quran ya tidak berubah sama sekali, pancet mawon. Walaupun HP-nya ada aplikasi Quran, kadang buka saja baru ngaji satu lembar dua lembar ada WA ya sudah lupa ngajinya itu tadi. Apalagi yang WA istrinya atau siapa gitu, lupa. Terus bagaimana? Oleh karena itu kita coba menghargai, meyakini bahwa surat-surat pendek, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran. Ketika kita setelah sholat membaca Fatihah, ketika kita setelah sholat membaca Al-Ikhlas, itu Al-Quran. Jangan kita remehkan Al-Ikhlas tok. Loh, kalau tidak tahu maknanya, kalau kita bukan ahli di dalam tafsiran, jangan coba-coba menafsiri Al-Quran. Sampai kudu pede, aku ngaji. Ngaji apa? Kulhu ping telu. Walaupun mumpama nek dilihat dari jumlah ayatnya cuma 3 ayat, tapi itu adalah ayat Al-Qur'an. Lah kelemahan kita itu, Pak, bukan ahli tafsir, bukan orang yang paham tentang makna Al-Qur'an, tapi memaksakan untuk apa? Ayat-ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau contohkan yang terjadi di masyarakat, ketika istri mengandung 4 bulan atau 7 bulan, biasanya kan ada apa? Selamatan, neloni, nopo mitoni. Nah, di situ dibacakan surat Yusuf atau surat Maryam. Loh itu rata-rata orang ketika ditanya kenapa kok dibacakan surat Yusuf, biar ganteng seperti Nabi. Loh kalau urusan ganteng cantik ya lihat bapaknya, lihat ibunya seberapa ya situ ketemunya anaknya di situ. Ternyata rahasianya kenapa kok dibacakan surat Yusuf. Nabi Yusuf itu setelah dipenjara, rajanya atau suaminya Zulaikha itu meninggal. Akhirnya Nabi Yusuf keluar penjara, menikah dengan Zulaikha. Karena Zulaikha sudah janda dan boleh janda itu nikah tanpa izin wali boleh. Nah, tapi sebelum zaman Nabi Yusuf dulu belum ada syariat seperti itu. Setelah menjadi raja, Nabi Yusuf ini ingat terhadap ayahnya, Nabi Yakub. Akhirnya pulang ke rumahnya, ke negaranya Nabi Yakub. Di situ Nabi Yakub itu ketika mendengar Nabi Yusuf dimakan serigala, kan dibuang sama saudara-saudaranya di sumur, itu mulai sejak itu nangis terus. Akhirnya buta karena tertutup air matanya itu. Lah setelah pulang saya Yusuf, seketika matanya Nabi Yakub tadi terlihat kembali. Nabi Yusuf berkata, "Pak, sampean sudah bukan waktunya bekerja lagi. Sekarang saya sudah menjadi raja, jenengan derek kula, sampean ikut saya ke kerajaan saya, sampean jadi raja, yang mengatur yang bekerja saya semua." Lah, ulama-ulama menyuruh untuk membaca surat Yusuf itu dengan harapan besok anak kita itu akan menjadikan raja kita. Kita ketika tua itu dijadikan raja oleh anak kita. Bukan karena ganteng atau tidaknya, Pak. Itu karena kan bayangan kita Yusuf itu ganteng, akhirnya dibakakan Yusuf supaya Loh kalau perkara ganteng, kalau masalah ganteng, ya, lebih baik jenengan ketika selamatan itu bacakan surat Yasin. Ya, pikiran jenengan lah mesti bayi durung lahir kok sudah dibacakan Yasin, lan mati nanti. Karena Yasin itu biasanya untuk orang mati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin maknanya wahai Muhammad, wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an yang hakim, innaka sesungguhnya engkau Yasin, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, adalah benar-benar seorang utusan. Nah, karena kita bayangannya ya tadi ndak pingin tahu, ndak anus, pokoknya ceritanya Nabi Yusuf itu ganteng.
Itu contoh-contoh tafsir-tafsir kita itu yang sering carut marut. Nah, oleh karena itu kita sudahlah tidak usah menafsiri itu kalau bukan bidang kita. Yang penting kita itu sekarang mengaji. Ini surat apa, juz apa, ngaji saja. Lah ngaji itu Pak, sampean itu boleh milih yang paling mudah itu boleh. Walaupun di dalam kitab-kitab seperti Adhkar Nawawi itu bagusnya ngaji itu urut. Juz 1, 2, 3. Kalau mumpuni. Sekarang kalau tidak bisa ngaji kena surat An-Nisa ayat juz 12 pas bab waris-waris itu kan sulitnya bukan main itu. Ya sudah ganti saja daripada memaksakan surat yang bukan kapasitas. Ya ketika kalau yang darus itu misalkan sesama remaja, kalau yang datang anak kecil atau orang yang tua tapi pengen ngaji, ternyata sampainya surat-surat yang sulit-sulit, carikan surat yang mudah. Tadarus itu maknanya apa sih? Ngaji, ada yang nyemak. Dan nek ngaji nih angel, terus sing nyemak bolak-balik nyalah nih, mesti mutung niki, mesti porek niki sing delikno. Ngaji disalah-salahno terus. Tapi kan karena salah. Oleh karena itu, jenengan carikan surat yang mudah. Misalkan semisal setiap malam tadarus itu diisi Yasin bagaimana? Boleh saja. Dengan alasan daripada urut banyak kelirunya, mending carikan surat-surat yang nyaman di lisan kita atau di telinga kita karena kita sering mendengarnya. Teng masjid kula minggir niku nggih ngoten. Nek usume lare cilik-cilik sing darus, yes juz 29 30. Mboten masalah, Pak. Tetangga kanan kiri itu rata-rata ya mungkin tidak hafal Al-Qur'an. Ya, jadi carilah surat yang mudah-mudah saja. Kita itu niat ngaji cari pahala. Daripada nanti kesulitan banyak salahnya, cari yang mudah-mudah. Misalkan ada orang baru sholat, tapi umurnya sudah 60. Ya sudah pakai surat-surat pendek seperti yang di dalam ayat-ayat di dalam tarawih itu. Tidak apa-apa. Diniati membaca Al-Qur'an. Ya itu tadi, Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana untuk seluruh alam. Yang pinter dapat barokahnya Quran, yang tengah-tengah dapat, yang paling bawah pun juga dapat. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak membaca Al-Qur'an. Kira-kira niku sing saged kula sampaikan, kirang langkungi nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan dari ra'atani jami'at rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.